Suku Makassar adalah suku yang dikenal luas dengan kemampuan pelayarannya yang mumpuni. Di masa lalu, orang-orang dari Makassar ini banyak melakukan pelayaran ke berbagai negara dengan berbagai macam alasan dan tujuan. Ada yang sampai di Thailand, ada yang sampai di Malaysia, dan ada pula yang sampai di Australia. Di video kali ini, kita akan coba mengupas tentang jejak petualangan orang-orang Makassar hingga bisa tiba di benua Australia. Apa yang mereka lakukan di sana, dan bagaimana cara mereka dalam membangun hubungan dengan bangsa Australia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu video ini dan di-subscribe juga channel ini, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasannya. Benua Australia adalah benua yang diklaim ditemukan oleh seorang berkebangsaan Inggris yang bernama James Cook. James Cook sendiri adalah seorang penjelajah, kartografer, sekaligus perwira Angkatan Laut Inggris yang memang cukup dikenal namanya di era 1700-an. Yang membuat namanya terkenal karena dia pernah melakukan 3 pelayaran penting antara tahun 1768 hingga tahun 1779. Di Samudra Pasifik, khususnya di wilayah Selandia Baru dan juga di Australia. James Cook sendiri menganggap bahwa dirinya sebagai orang yang pertama menemukan benua Australia. Itulah mengapa pada masa berikutnya wilayah Australia berada di bawah kekuasaan kerajaan Inggris. Dan ini adalah catatan sejarah orang-orang Eropa. Sedangkan bagi orang-orang di Indonesia sendiri, hal itu tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena nyatanya, kalau saja mau, orang-orang dari suku Makassar juga bisa mengkolonisasi daratan Australia ini. Pasalnya, orang-orang dari suku Makassarlah yang lebih dulu tiba di daratan Australia. Jadi bukan James Cook, tapi orang-orang Makassar. Hanya saja, tujuan dari orang-orang Makassar ini adalah untuk berdagang dan barter, bukan untuk menjajah. Ditambah, orang-orang dari suku Makassar tidak begitu tertarik untuk mengklaim diri mereka sebagai penemu benua Australia. Jadi begini, sebenarnya 70 tahun sebelum James Cook tiba di Australia dan mengklaim dirinya sebagai penemu benua Australia, orang-orang dari Makassar justru sudah lebih dulu bolak-balik dari Makassar ke Australia. Jadi orang-orang Makassar dulunya, selain pandai berlayar, mereka juga dikenal sebagai pebisnis yang ulung. Tujuan orang-orang Makassar itu berlayar ke Australia bukanlah untuk menjajah, melainkan untuk mencari teripang. Teripang ini nantinya akan mereka bawa ke Cina untuk dijual. Orang-orang Cina kala itu sangat menggemari teripang. Mereka menggunakan teripang sebagai obat dan juga sebagai makanan. Nah, kebetulan daerah pesisir utara benua Australia ini memang dikenal dengan kekayaan sumber daya lautnya yang melimpah, terutama teripang. Dan pada waktu itu orang-orang Makassar berlayar ke Australia menggunakan perahu pinisi, yang kita sama-sama ketahui kalau pinisi ini memang sangat ikonik di Sulawesi Selatan. Kala itu, nama lain dari pinisi adalah perahu Padewakang. Adapun sosok yang memimpin ekspedisi suku Makassar ke Australia kala itu adalah Unusu Daeng Remba. Beliau inilah yang menjadi kapten dari perahu pinisi yang berlayar untuk mencari teripang di Australia. Dalam pelayaran itu, orang-orang Makassar pertama kali tiba di wilayah yang bernama Kimberley. Daerah Kimberley ini dulunya memang dikenal sebagai daerah penghasil teripang. Salah satu bukti yang membenarkan fakta ini adalah dengan ditemukannya kamp bekas para pelaut Makassar di sekitaran wilayah tersebut. Setelah Kimberley, pelaut Makassar ini kembali melanjutkan ke wilayah Arnhem Land. Mereka menghabiskan berbulan-bulan waktunya di sana untuk mencari teripang di laut, sekaligus juga untuk membangun keakraban dengan warga lokal, yakni suku aborigin Yolngu. Orang-orang aborigin kala itu menyebut pelaut Makassar dengan sebutan Mangajara atau Munanga.
Memang, kedatangan pelaut Makassar kala itu disambut dengan baik oleh para warga aborigin. Selain karena mereka datang dengan damai, juga karena mereka saling berbagi cerita dengan warga aborigin. Alhasil, orang-orang Makassar ini amat sangat disenangi oleh para warga aborigin. Orang-orang Makassar ini, sebelum mulai mencari teripang, mereka terlebih dahulu meminta izin kepada warga aborigin. Selain itu, mereka juga membatasi pencariannya hanya sampai di Pulau Howard saja. Pelaut Makassar ini sangat menghormati budaya dan tradisi warga aborigin, termasuk dengan mitos-mitos yang berkembang di suku tersebut. Hubungan kekerabatan ini berlangsung selama beberapa tahun. Kedua belah pihak saling akrab satu sama lain. Bahkan sempat terjadi pertukaran kebudayaan di antara kedua suku ini. Kala itu, para pelaut Makassar datang dan mereka tidak mau mengambil teripang secara cuma-cuma. Mereka sadar bahwa kekayaan alam ini adalah milik bangsa aborigin. Itulah mengapa pelaut Makassar ini ingin membeli teripang tersebut. Namun suku aborigin kala itu masih tergolong primitif. Mereka masih belum mengenal mata uang. Alhasil, para pelaut Makassar pun menawarkan barter saja. Sebagai ganti dari teripang ini, orang-orang Makassar akan memberikan tembakau, beras, alat-alat logam seperti pisau, kapak, dan bahkan senapan. Ada satu kisah yang dikutip oleh National Geographic Channel dalam websitenya. Kisah seseorang yang bernama Gailey. Gailey ini masih menyimpan kenangan manis para pendahulunya tentang para pelaut dari Makassar yang rutin datang selama sekitar 1,5 abad ke Arnhem Land. Gailey ini masih ingat cerita kakeknya bagaimana orang Makassar menghormati suku Yolngu dan membawa pengaruh yang baik bagi kehidupan suku Yolngu. Suku Yolngu juga mengenal kata rupiah yang mirip dengan nama mata uang Indonesia. Dalam bahasa Yolngu atau Yolngu mata, rupiah berarti uang. Penyerapan kata rupiah merupakan bentuk pengaruh kuat kedatangan para pelaut dari Makassar ke tanah aborigin. Dan tak hanya membawa bahan makanan dan memperkenalkan benda logam, para pelaut dari Makassar juga mempengaruhi bahasa Yolngu. Kurang lebih ada 200-300 kata dalam bahasa Yolngu yang dipengaruhi oleh para pelaut dari Makassar. Lebih lanjut, kalian bisa langsung saja baca laporan artikelnya yang berjudul Austronesian Loanwords in Yolngu Mata of Northeast Arnhem Land yang ditulis oleh Alan Walker dan R. David Stork dari Australian National University atau ANU pada tahun 1981. Sebagai kesimpulan, 70 tahun sebelum James Cook mengklaim dirinya sebagai penemu benua Australia dan mulai menjajah benua tersebut, orang-orang Makassar sudah lebih dulu bolak-balik ke Australia. Orang-orang Makassar ini datang ke Australia untuk mencari teripang. Teripang ini nantinya akan dijual lagi ke Cina sebagai bahan makanan dan juga sebagai obat-obatan. Nah, orang-orang Makassar sebenarnya bisa saja merampas semua teripang yang ada di Australia. Mereka bahkan bisa menjajah Australia kalau mereka mau. Tapi nampaknya mereka tidak tertarik dengan jajah-menjajah. Bisnis teripang nampaknya jauh lebih menggiurkan. Sayangnya, orang-orang aborigin kala itu, mereka belum mengenal mata uang. Alhasil, sebagai ganti dari teripang, maka orang-orang Makassar ini memberikan beras, logam, tembakau, dan senapan kepada orang-orang aborigin. Transaksi ini berlangsung selama beberapa tahun. Kedua suku tersebut nampak akrab dan selalu menjalin keakraban. Bahkan, terdapat 300 kata dari bahasa Makassar dan Indonesia yang justru diadopsi menjadi bahasa Yolngu aborigin. Kala Inggris mulai menjajah Australia, maka hubungan keduanya pun mulai surut. Karena itu pula lah, sejarah baik antara Makassar dan aborigin ini kini hanya jadi tulisan di buku-buku sejarah saja. Dan teman-teman, demikianlah tadi sejarah singkat bagaimana orang-orang Makassar bisa sampai ke Australia. Kalau ada saran, masukan, tambahan informasi bisa tambahkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.